sabun. Yang kedua ada air koro atau air yang bercampur dengan kapur barus, dan yang terakhir air kolis atau air bersih. Yang kedua yaitu 5 buah batang pisang. Yang pertama diletakkan di bagian kepala mayat, yang kedua di bawah bahu, yang ketiga di bawah pinggang, yang keempat di bawah lutut, dan yang terakhir di mata kaki. Selanjutnya yaitu 2 buah kain panjang, yang pertama untuk memandikan mayat dan yang satunya lagi untuk mayat sesudah mandi atau kain kering. Yang selanjutnya ada anduk, selanjutnya yaitu kapur barus. Ada gayung, yang mana panjang gayungnya itu yaitu minimal 1 hasta. Selanjutnya ada sabun untuk menggosok badan mayat. Dan yang terakhir 2 buah sarung tangan. Yang pertama sarung tangan untuk menggosok bagian bawah mayat, yaitu dari dada sampai ujung kaki di tangan sebelah kiri. Dan yang kedua sarung tangan untuk menggosok wajah mayat dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tata cara memandikan mayat, mulai dari mengistinjakan atau mencandu, yang kedua mewudukkan mayat, yang ketiga mandi kubal, yang keempat mandi kaifiat atau mandi sembilan, yang terakhir memeriksa kembali bagian tubuh dan tubuh mayat. Yang pertama, letakkan 5 buah batang pisang di bagian kepala, yang kedua di bahu, yang ketiga di pinggang, yang keempat di bawah lutut, yang terakhir di bawah mata kaki. Pertama itu mengistinjakan mayat, yaitu dengan menggunakan air bidara. Anggap saja mayat sudah tertutup dengan kain. Yang pertama kita mengistinjakan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istinja'a lihazil mayitati fardholillahi ta'ala. Sahaja aku memandikan bagi ini mayat fardu karena Allah Ta'ala. Yang pertama kita siram dulu mayat dari kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali dengan menggunakan air bidara atau air dicampur dengan sabun. Selanjutnya menggosok tangan kanan si mayat dengan menggunakan sarung tangan di sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri mayat. Selanjutnya urut terus secara perlahan sambil memeriksa bagian tubuh dan tubuh mayat. Jika sudah tidak ada kotoran lagi, dilanjutkan dengan kaki kanan mayat. Kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri mayat. Apabila sudah selesai bagian bawah, kemudian dilanjutkan dengan bagian wajah mayat dengan menggunakan sarung tangan di sebelah kanan. Pertama, siram dulu wajah mayat. Selanjutnya bagian mulut mayat, bagian gigi mayat, kalau tidak ada gigi gosok gusi mayat. Kemudian dilanjutkan dengan menggosok kedua lubang hidung mayat. Selanjutnya telinga sebelah kanan mayat. Dan selanjutnya telinga kiri mayat. Itulah tadi tata cara mengistinjakan atau mencandu mayat. Yang terakhir yaitu membaca doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbaha minan niqati wa hasil farjaha minal fawahis. Dan yang selanjutnya yaitu mewudukkan mayat dengan menggunakan air kholis atau air yang bersih. Yang pertama membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu udu'a lihazihil mayitati sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mewudukkan bagi ini mayat sunnat karena Allah Ta'ala. Pertama kita membasuh wajah mayat sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan tangan sebelah kanan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Dilanjutkan tangan sebelah kiri
Selanjutnya di sebagian kepala semuanya. Selanjutnya telinga sebelah kanan. Banyak 3 kali. Selanjutnya telinga sebelah kiri. Dan yang terakhir kaki, dari ujung kaki sampai mata kaki. Banyak 3 kali. Selanjutnya kaki sebelah kiri. Itulah selesai sudah tata cara mewujudkan mayat. Yang terakhir membaca doa sesudah mewujudkan mayat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawwabina wa ja'alni wa iyyaha minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyaha min ibadika sholihin. Yang ketiga yaitu mandi kubal dengan menggunakan air bidara atau air yang bercampur dengan sabun. Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rusla bihazihil mayitati fardholillahi ta'ala. Sahaja aku memandikan daging mayat fardhu karena Allah Ta'ala. Yang pertama, siram mayat sebanyak 3 kali dari kepala sampai ujung kaki. Yang kedua, membersihkan bagian tangan mayat dengan menggunakan sarung tangan sebelah kiri. Membersihkan tangan sebelah kanan dari ujung jari tangan sampai ketiak. Dilanjutkan tangan sebelah kiri. Kemudian urut-urut secara perlahan dan sambil memeriksa bagian tubuh dan tubuh mayat. Jika sudah bersih, dilanjutkan dengan kaki kanan mayat dari ujung jari kaki sampai paha. Kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri mayat. Apabila sudah selesai bagian bawah, dilanjutkan dengan bagian wajah mayat dengan menggunakan sarung tangan di sebelah kanan. Yang pertama, siram wajah mayat terlebih dahulu. Selanjutnya, bersihkan bagian mulut mayat, bagian gigi. Kalau tidak ada gigi, bisa diganti busi. Kemudian dilanjutkan di kedua lubang hidung mayat. Kemudian telinga sebelah kanan mayat. Kemudian yang terakhir telinga sebelah kiri mayat. Itulah tadi tata cara mandi kubal. Apabila rambut mayat panjang ataupun tebal, disunahkan untuk mengkeramas rambut mayat dengan menggunakan air halis yang dicampurkan dengan sabun, jeruk nipis dan daun pandan. Itulah tadi tata cara mandi kubal mayat. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan mandi kaifiat atau mandi 9 dengan menggunakan air korang atau air yang dicampur dengan kapur barus. Pertama-tama miringkan mayat, tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah dengan membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan telentangkan mayat di tangan kanan di bawah dan tangan kiri di bagian atas dengan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir. Dan yang terakhir telentangkan mayat dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir. Sebanyak 3 kali sudah mulai. Itulah tadi tata cara mandi kaifiat atau mandi 9 mayat. Dan yang terakhir yaitu memeriksa kembali bagian tubuh dan gugus mayat dengan menggunakan sarung tangan di sebelah kiri. Apabila sudah tidak ada
kotoran lagi, maka sudah selesailah tata cara memandikan mayat tadi. Dan yang terakhir, mengelap mayat menggunakan handuk. Dan mengganti kain dengan kain yang baru atau kain yang kering. Itulah selesai sudah tata cara memandikan mayat. Selanjutnya yaitu tata cara mengkafani mayat. Selanjutnya adapun bahan-bahan yang digunakan dalam mengkafani mayat. Yang pertama 5 buah kain kafan, 5 helai kain kafan. Kalau untuk laki-laki 3 helai kain kafan. Selanjutnya ada tikar pandan, selanjutnya ada kain panjang, kemudian jilbab mayat, kemudian ada baju dalam mayat. Selanjutnya 3 bungkus kapur barus yang kemudian ditumbuk lalu ditaburkan di setiap helai kain kafan. Selanjutnya ada 5 buah tali. Kemudian selanjutnya ada minyak wangi. Minyak wangi yaitu minyak wangi sedap malam ataupun bunga tanjung. Yang terakhir kapas. Selanjutnya yaitu tata cara mengkafani mayat. Yang pertama bentangkan tikar pandan. Kalau tidak ada tikar pandan bisa tikar yang lainnya. Selanjutnya bentangkan tali banyak 3 buah. Yang pertama di bagian bahu, yang kedua di bagian pinggang, dan yang ketiga di bagian bawah lutut. Yang pertama bentangkan kain kafan yang pertama, yang mana jahitannya di sebelah dalam. Taburkan cendana di seluruh permukaan kain. Kedua kapur barus, dan yang terakhir minyak wangi bunga tanjung ataupun sedap malam. Kemudian dilanjutkan dengan kain kedua. Lakukan seperti tadi, yaitu taburkan cendana, kapur barus, dan minyak wangi. Dan bentangkan lagi kain kafan terakhir. Kemudian, nah untuk mayat perempuan menggunakan 5 lapis kain kafan dan mayat laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan. Selanjutnya bentangkan baju semuanya. Kemudian letakkan mayat di baju mayat tadi. Selanjutnya tarik kain panjang tadi secara perlahan sampai dada. Kemudian angkat kain kafan tadi dilebarkan seperti ini. Kemudian tarik kain panjang tadi secara perlahan. Sesudah kain seperti ini, masukkan bagian kiri ke dalam dan bagian kanan di luar. Kemudian buka wajah mayat, bagian wajah. Nah, kemudian letakkan kapas di bagian kedua siku mayat. Di antara kedua telapak tangan mayat. Selanjutnya di kedua lutut mayat, di atas lutut mayat. Dan yang terakhir di telapak kaki mayat. Kemudian bedakkan mayat dengan menggunakan cendana. Kemudian tulis lafaz la ilaha illallah. Kalau tidak bisa tulis lafaz Allah saja dengan menggunakan tangan kanan jari manis. Apabila mayat sudah dibedakkan, kemudian dilanjutkan dengan menaruh kapas di kedua lubang hidung mayat. Kemudian di kedua lubang telinga mayat. Dan yang terakhir lebarkan kapas dan letakkan di seluruh wajah mayat. Kemudian tutup. Kemudian dilanjutkan dengan memasangkan kerudung mayat. Apabila sudah dipasangkan kerudung, lalu tutup wajah mayat tadi. Sebelah kiri di bawah, sebelah kanan di atas. Dilanjutkan dengan lapisan ketiga, yaitu sebelah kanan di dalam dan sebelah kiri di luar.
Lakukan terus menerus secara berselang-seling. Dan yang terakhir lapisan kelima. Selanjutnya ikat mayat di bagian bahu. Kemudian di bagian pinggang. Yang ketiga di bagian lutut. Dan yang selanjutnya di bagian kepala. Dan yang terakhir di ujung kaki. Selesai sudah tata cara mengkafani mayat.